Halo, Assalamualaikum. Kita mulai materi hari ini dengan dessert. Kemarin kita pelajari tentang appetizer, dessert, dan juga tambahan lagi mocktail. Sekarang kita persempit lagi. Kita bahas dessert tapi yang pastry. Kalian pasti tahu ya, pastry. Di dunia kuliner, patisserie merupakan makanan pengolahan menyajikan berbagai jenis kue. Dalam bahasa Prancis, patisserie yang berarti kue-kue. Dengan wawasan yang berkembang, manusia menambahkan, mencampurkan, udah banyak variasi pastry-pastry saat ini yang kalian juga tahu, yang kalian kalau nongkrong-nongkrong di cafe, kalian pasti tahu ya pastry-pastry. Banyak sekali atau kalian juga sudah pernah membuatnya. Pastry sendiri, patisserie terbagi dua, yaitu kue-kue oriental dan kue-kue kontinental. Kue Indonesia sendiri atau Indonesia termasuk oriental ya. Kalau kue kontinental itu masuk ke yeast product, bread, cake, and icing, cookies, pastries, cream, puding, banyak ya kalau kontinental. Nah, ini perbedaan kue oriental dan kontinental. Oriental ini khususnya Indonesia ya. Salah satunya terletak pada lemak yang digunakan. Kalau di kontinental ini sering memakai margarin, mentega, shortening. Kalau di oriental umumnya menggunakan lemak, minyak, dan juga santan. Nah, kue dari adonan cair. Yang pertama dari pastry ini kita bahas dari adonan cair atau batter. Batter adalah adonan mentah yang terbuat dari cairan umumnya. Jadi campurannya ada susu, tepung, telur. Biasanya ada yang encer, ada yang kental, thin atau thick. Istilah batter sendiri paling akrab digunakan untuk pancake atau tempura atau adonan buah yang digoreng. Tempura ini bukan tempura yang kalian lihat di pinggir jalan ya. Tempura yang asli itu adalah udang goreng yang dibalut dengan tepung, makanan khas Jepang itu ya. Jadi tempura sendiri adalah, jadi kalau dimaksud batter tempura ini adalah adonan luar yang digunakan untuk menggoreng tempura. Frying batter adalah adonan dengan konsistensi cair, jadi lapisannya digoreng dengan minyak yang banyak. Meskipun banyak, ini nggak sampai seperti deep fry, jadi lumayan banyak hingga melapisi pan-nya. Seperti pembuatan pancake, banana fritter ini sama kayak pisang goreng ya. Pineapple fritter ini juga nanas yang dibalut dengan tepung lalu digoreng. Lalu cake batter, adonan kue yang terdiri dari gula, tepung, ditambah mentega atau kue yang akan dibuat ini jenisnya lebih padat daripada bolu. Ini ada butter cake, ada pound cake, ada layer cake. Selanjutnya ini ada kue dari adonan pie atau pie dough, adonan pie. Kulit pie sendiri ini merupakan contoh short crust pastry. Basic short crust pastry ini adalah kulit yang dibentuk dari tepung terigu, lemak dengan perbandingan 2:1, lebih banyak tepungnya, dan ditambahkan cairan susu atau air. Tapi penambahan cairannya itu sangat sedikit sekali ya. Jadi short crust pastry ini tidak mengembang selama proses pemanggangan karena tidak menggunakan bahan pengembang. Yeast atau baking powder ini tanpa, jadi hanya tepung, lemak, dan cairan air atau susu. Teksturnya ini ringan dan juga renyah.
Nah, karakteristik dan jenis pie. Karakteristiknya ini mudah digilas dan tidak pecah. Yang bagus, tidak mudah tengik, konsistensi saat matang tidak keras. Nah, pie sendiri kenapa sih kalau di oven harus ditusuk-tusuk di sini? Nah, di bawah sini. Kenapa? Agar bagian sini, bagian alasnya ini tidak mengembang. Jadi bisa kalian isi dengan buah-buahan atau dengan daging. Nah, pie sendiri ada dua jenis, ada pie manis atau pie asin, sweet or savory. Isian pie manis ini macam-macam ya, buah-buah segar, ada buah-buah kering, ada buah-buah kaleng. Kombinasi ada krim juga. Kalau pie asin ini menggunakan isian yang asin, daging, ayam, mushroom. Banyak karakteristiknya pie ya. Selanjutnya ada sugar dough. Sugar dough ini adonan yang digunakan untuk membuat kue kering. Kue kering sendiri ini, sugar dough ini bisa juga dibuat fruit tartlet atau tart buah. Kulit pie ini hampir sama ya dengan yang tadi, cuma ini adalah sugar dough atau adonan yang mengandung gula. Jadi kalian ketika membuat ini ada nastar, ada kastengel, ini termasuk sugar dough. Jadi adonan dasar yang mengandung lemak dan kandungan gula. Jadi kalian dari adonan tersebut kalian bisa menggunakannya menjadi kulit pie atau kulit untuk tart buah, fruit tartlet, atau juga kue kering, misalnya kastengel, nastar, atau yang lainnya. Nah, kalau kue kering cookies ini berbeda dengan kue kering yang menggunakan sugar dough ya. Kalau cookies sendiri berbeda. Terlewat. Nah, cookies ini kue manis yang berukuran kecil terbuat dari solid atau liquid yang bersifat tahan lama. Ini kalau cookies yang kue kering cookies ini tidak diberi isian. Kalau sugar dough untuk kue kering yang menggunakan sugar dough, kalian misalnya nastar, kalian bisa isi dengan kurma, bisa diisi dengan selai. Kalau cookies ini gak bisa ya. Ini benar-benar kue kering. Hanya adonan, lalu dimasukkan ke dalam oven. Menjadi cookies. Metode pembuatan cookies sendiri ada 3. Ada one stitch method, creaming method, ada sponge method. Nah, ini jenis kue kering. Jenis kue kering khususnya cookies ya. Cookies ini ada drop cookies, ada cookies potong, ada cookies cetak, ada yang dibentuk dengan tangan. Drop cookies. Nah, drop cookies ini biasanya adonannya lembek, jadi kalian menggunakan alat, bisa sendok, bisa scoop ice cream untuk mengambil adonan, lalu diletakkan ke loyang. Langsung dimasukkan aja ke oven, tidak perlu dibentuk apa-apa. Kalian hanya di drop aja. Kalau kue kering potong ini biasanya seperti ini, digulung. Jadi adonannya kalian gulung, lalu kalian potong-potong aja. Lalu ditata di oven, di loyang, lalu di oven. Kalau kue kering cetak, kalian menggunakan cetakan. Jadi cookiesnya kalian cetak dengan bentuk-bentuk seperti itu. Kalau cookies yang dibentuk tangan itu bisa misalnya yang tanpa bentuk apa-apa. Jadi kalian bisa menggunakan tangan, mau kalian ambil semaunya di bulat atau di kotak, terserah kalian.
sebisa tangan kalian. Jadi tanpa bentuk apa-apa, hanya menggunakan tangan tanpa ada alat bantu. Nah, ini ada penggolongan cookies, ada molded cookies, drop cookies, bar cookies, refrigerator cookies, fresh cookies, ada roll cookies. Molded cookies ini adalah mold, ditekan, jadi cookies yang di mold. Jadi kalian diletakkan ke loyang lalu kalian tekan-tekan agar pipih, itu molded cookies. The drop cookies hampir sama tadi dengan ini ya, drop cookies menggunakan scoop atau sendok. Ada bar cookies. Bar cookies ini cookies yang kalian ratakan di atas loyang full. Jadi kalian potong-potong sendiri di situ. Jadi bar itu bentuknya kotak-kotak ya. Kalian ratakan di atas loyang berbentuk bar. Refrigerator cookies. Refrigerator ini cookies yang melalui pendinginan dulu. Jadi kalian masukkan pendingin dulu, lalu kalian bisa proses pemasakan atau di oven. Fresh cookies ini hampir sama dengan molded cookies ya. Sorry kalau molded tadi bisa menggunakan piping bag, lalu kalian pencet-pencet ya. Kalian menggunakan piping bag, kalian cetak menggunakan piping bag tersebut bisa. Molded cookies ini bisa, sekarang juga sudah ada alatnya yang untuk cookies ini, kalian bisa cari ya molded cookies ini. Ini ada press cookies yang ditekan-tekan, hampir sama. Press, molded, cuma molded ini menggunakan alat, kalau press ini bisa kalian menggunakan garpu atau sendok, tangan bisa. Roll cookies ini kalian roll, hampir sama dengan kue kering potong, ini kalian roll kan, jadi berbentuk seperti itu. Nanti terserah mau kalian apakan, mau dipotong bisa. Nah, selanjutnya ini ada pastry, ya ini soupes atau adonan kue sus. Kue sus sendiri ini berasal dari bahasa Prancis, yaitu sou yang berarti kol. Kenapa kol? Karena bentuknya mirip kembang kol. Soupes ini merupakan salah satu jenis pastry dengan karakteristik ringan, bervolume besar, tapi kopo. Kue ini teksturnya lembut, tapi kopong ya di dalamnya. Kue sus ini terbuat dari mentega, air, tepung terigu, telur, dan juga baking powder atau pengembang. Makanya bentuk kue sus itu mengembang. Ada dua teknik, yaitu ada yang oven, ada yang goreng. Apa soupes yang digoreng? Ada Nah, ini jenis soupes. Nah, ini kita balik lagi ke teknik pengolahan. Ada oven, ada goreng. Oven sendiri kalian udah tahu ya, kue sus seperti biasanya. Kalau goreng, adonan sus tapi digoreng, contohnya adalah churros. Nah, itu termasuk soupes. Nah, ini jenis soupes. Kalau kita di sini lebih membahas ke soupesnya ya, kue sus. Ada dua jenis, ada cream puff, ada eclairs. Eclairs sendiri yang berbentuk lonjong, bisa diisi juga. Ada cream puff. Cream puff ini yang bentuknya bulat-bulat yang normal, kue sus yang biasanya kalian isi dengan cream dan buah-buahan biasanya. Nah, ini ada berbagai isian soupes, ada flan, ada pastry cream, diplomat cream, chantilly, ada mousseline. Ini ya bahan-bahannya untuk pembuatan isian soupes. Dan selanjutnya ini ada yang terakhir, ada puff pastry. Puff pastry sendiri jenis roti Prancis yang berlapis-lapis dan
ringan, teksturnya cenderung renyah dan hancur ketika digigit. Jadi renyah ya teksturnya puff pastry. Kalian pasti yang sudah tahu ya teksturnya. Kalau yang belum, semoga kita ada waktu jadi kita bisa praktekkan. Kalau terpaksa tidak ada waktu, semoga kalian bisa praktek di rumah. Nanti kita diskusikan lagi bagaimana prakteknya nanti ya. Puff pastry sendiri ini perpaduan tepung terigu, ada ragi juga, ada garam, air, lemak, dan juga telur. Ini ada perbedaan roti dengan pastry, ini bedanya apa sih? Roti sendiri itu memiliki kadar lemak yang rendah, teksturnya lembut dan lebih cenderung padat ya kalau roti. Dan ketika proses pembuatan roti ini harus dalam kondisi yang hangat atau lembab supaya adonannya mengembang. Kalau pastry sendiri ini mempunyai kadar lemak yang tinggi. Jadi dia menggunakan lemak yang cukup banyak dan juga agar teksturnya renyah dan juga ringan. Dalam proses pembuatannya, pastry ini harus didiamkan dalam kondisi dingin dan harus disimpan dalam lemari pendingin atau freezer. Karena menggunakan lemak yang cukup banyak, dia harus diistirahatkan dalam suhu yang dingin agar lemak yang digunakan dalam adonan pastry ini tidak meleleh. Nah, pembuatan lipatan. Jadi puff pastry ini kenapa sih bisa berlapis-lapis? Ini karena ada campuran lemak dan cara pengolahannya dengan dilipat-lipat. Nah, lipatannya sendiri ini dibagi menjadi dua, ada single fold, ada double fold. Lipatan satu ada lipatan dua atau double. Nah, lipatan single fold ini dibagi 3, kalau yang double fold ini dibagi 4. Kalau kalian baca ini mesti nggak paham. Nah, ini ada gambarnya. Sebelah kiri ini adalah lipatan single fold. Nah, single fold ini jadi adonan kalian gilas persegi panjang, lalu bagian sisi atas kalian lipat, bagian sisi bawah kalian lipat di atas bagian sisi atas tadi. Nah, jadinya seperti ini. Ada 3 bagian. Nah, yang sebelah kiri ini single fold. Kalau yang double fold, double lipatan, kalian gilas persegi panjang, kalian lipat atasnya, bawah lipat bertemu, bagian sisi bertemu, lalu lipat lagi. Nah, jadinya seperti ini, ada 4 bagian lipatan. Kalian bisa praktekkan pakai kertas dulu ya. Boleh nanti ditunjukkan. Kalau kalian mau praktek sendiri, boleh. Nunggu kita praktek bersama juga boleh. Kalau kalian saya ingin praktek sendiri dulu, boleh. Mau tanya-tanya boleh, silakan. Bisa WA saya ya. Nah, ini ada hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan puff pastry. Dalam pembuatan puff pastry sendiri ini diperlukan, kalau kalian menggunakan single fold, kalian bisa 6 kali. Jadi, proses pembuatan puff pastry ini gak cukup kalian menggunakan, saya pakai single fold, dah begini jadi, enggak. Jadi kalian harus mengulanginya sampai 6 kali minimal kalau pakai single fold. Di setiap lipatan ini kalian istirahatkan ke dalam freezer 15-20 menit. Kalian keluarkan lagi, kalian gilas lagi, lipat lagi, masukkan freezer, begitu seterusnya sampai 5-6 kali. Kalau yang double fold bisa kalian
mengulangi lipatan-lipatan itu bisa sampai 4 kali, atau kalian bisa campur juga. Yang pertama kalian pakai single, kedua single, ketiga double bisa, atau yang pertama single, yang kedua double bisa. Jadi cukup 3 kali. Kalau lapisannya sudah terlihat itu sudah cukup. Jadi setiap kali penggilasan itu kalian harus istirahatkan ke dalam freezer ya. Setiap mulai penggilasan itu selalu diputar 90 derajat dari arah sebelumnya. Jadi kalian harus, misalnya jadinya seperti ini, yang single fold ini kalian simpan di kulkas. Kalian arahnya nanti kalau dikeluarkan lagi digilas, jangan lurus lagi, menyamping, jadi berbeda arah. Nah, kalian bisa browsing di YouTube ini prosesnya. Kalau kalian lebih penasaran, di YouTube banyak ya, sudah banyak. Kalian bisa pelajari sumber manapun, kalian bisa praktekkan. Kita bisa belajar bersama nantinya juga bisa, karena pembuatan puff pastry ini dibutuhkan ketelitian dan butuh waktu yang cukup lama. Tepung yang digunakan dalam pembuatan puff pastry sendiri ini menggunakan protein tinggi. Pengadukan adonan awal ini nggak perlu sampai kalis, karena kalau terlalu kalis nanti juga susah untuk digilas. Hindari menggilas terlalu tipis dan pemotongan adonan harus menggunakan pisau. Kenapa tidak boleh menggilas terlalu tipis? Nanti lapisan-lapisan yang kalian harapkan nanti hasilnya bagus, kalau terlalu tipis nanti tidak terlihat. Nah, kenapa pemotongannya harus menggunakan pisau? Karena kalau kalian pakai tangan, lapisan-lapisan yang kalian buat tadi sia-sia, jadi nggak kelihatan. Jadi kalian harus menggunakan pisau yang tajam untuk memotong. Nah, seperti ini hasilnya, nanti bisa terlihat seperti ini, berlapis-lapis seperti ini kalau kalian menggunakan pisau. Hindari polesan telur mengenai sisi potongan agar lapisan tidak menempel. Nah, jadi kalian kalau sudah jadi membentuknya misalnya, lalu kalian mau oven, kalian oles telur, kuning telur di atasnya, jangan sampai terkena lapisan-lapisan di pinggir sisi ini, karena bisa menempel, jadi gak kelihatan lapisan-lapisannya kalau sudah jadi nanti. Suhu pemanggangannya ini sekitar 190 sampai 200 derajat Celcius. Jadi harus cukup panas untuk menghasilkan lapisan-lapisan yang diharapkan. Kalau di dalam jumlah besar, maksudnya bentuk pastry-nya cukup besar, misalnya kalian ingin membuat strudel yang porsinya besar, kalian harus menggunakan suhu yang besar seperti ini, tetap 190-200. Tapi setelah adonannya itu kelihatan mengembang, kalian turunkan suhunya agar bagian dalamnya matang. Nah, sekian materi pastry kali ini. Yang kurang jelas bisa ditanyakan. Materi ini bisa di-download di Google Classroom buat kalian pelajari. Cari sumber lainnya juga, belajar dimanapun. Kalau ada yang kesulitan ingin dibahas, silahkan tanya. Semoga kita bisa segera praktek ya. Selanjutnya nanti minggu depan kita akan bahas dessert, tapi tentang bakery. Kalau ada cukup materi juga, nanti akan kita bahas bakery dan juga
kue Indonesia. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.